Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindaria Bermisi dari kelas MJ 701. Di kesempatan ini saya akan membahas isu yang cukup hangat dan relevan, yaitu tentang gelombang PHK di perusahaan startup digital Indonesia. Dilihat dari sudut pandang etika bisnis. Kenapa saya pilih topik ini? Karena ini bukan cuma soal bisnis rugi atau untung, tapi juga soal tanggung jawab moral perusahaan terhadap karyawannya. Kalau kita lihat pemberitaan dari CNN Indonesia dan Kompas.com tahun 2025, banyak startup Indonesia melakukan PHK massal. Penyebabnya yaitu macam-macam, mulai dari tekanan ekonomi global, pendanaan investor yang menurun, lalu strategi efisiensi perusahaan. Secara bisnis, ini mungkin masuk akal, tapi masalahnya PHK ini menyangkut hak pekerja. Ada hak atas upah, pesangon, jaminan sosial, dan tentu saja kesejahteraan keluarga mereka. Disinilah muncul pertanyaan, apakah keputusan ini sudah etis? Sektor yang paling terdampak adalah startup digital seperti e-commerce, fintech, edutech, logistik digital. Lalu karakter startup ini biasanya bergantung pada investor, menggunakan strategi bakar uang, dan sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi. Jadi ketika investor mulai menahan dana, perusahaan langsung goyah dan memilih efisiensi, salah satunya lewat PHK. Beberapa masalah yang muncul, misalnya PHK dilakukan mendadak, kompensasi kurang transparan, dan komunikasi ke karyawan minim. Bahkan dalam beberapa kasus, manajemen tetap menerima bonus besar, sementara karyawan kehilangan pekerjaan. Nah, ini yang jadi dilema etika. Kalau hanya karyawan yang menanggung beban krisis, apakah itu adil? Sekarang saya ingin analisis menggunakan 3 teori etika. Yang pertama yaitu utilitarianisme. Teori ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Intinya, suatu tindakan dianggap benar kalau memberi manfaat besar bagi banyak orang. Dari sisi perusahaan, PHK mungkin menyelamatkan bisnis dan sisa karyawan tetap bisa bekerja. Tapi di sisi lain, ribuan orang kehilangan penghasilan, angka pengangguran naik, dan dampak sosial makin besar. Jadi kalau kerugian sosial lebih besar dari manfaat bisnis, maka secara utilitarian, keputusan ini bisa dipertanyakan secara etis. Lalu yang kedua yaitu teori deontologi. Teori dari Immanuel Kant ini menekankan kewajiban moral dan hukum. Artinya, benar atau salah itu bukan dilihat dari hasilnya, tapi dari apakah kewajiban dipenuhi atau tidak. Perusahaan wajib membayar pesangon sesuai undang-undang, lalu memberikan hak BPJS, dan memberikan pemberitahuan resmi. Kalau kewajiban ini tidak dijalankan, maka secara moral tindakan tersebut tidak etis walaupun alasannya efisiensi. Lalu yang ketiga yaitu teori keadilan. Menurut John Rawls, keadilan itu soal distribusi yang adil. Pertanyaannya, apakah beban krisis dibagi rata atau hanya karyawan yang menanggung? Kalau manajemen tetap nyaman, tapi karyawan dikorbankan, berarti ada ketimpangan keadilan. Dampak yang terjadi ke perusahaan pada kasus ini yaitu reputasi perusahaan turun, lalu employer branding rusak, kepercayaan investor bisa terganggu. Tapi ada juga dampak ke karyawan, yaitu kehilangan penghasilan, tekanan mental, dan ketidakpastian masa depan. Juga berdampak kepada masyarakat. Pengangguran semakin meningkat, lalu daya beli turun, dan potensi masalah sosial. Artinya ini isu yang dampaknya luas. Lalu rekomendasi solusi jika saya sebagai calon manajer. Beberapa solusi yang bisa dilakukan yaitu yang pertama adalah transparansi. Yang pertama yaitu transparansi. Perusahaan harus jujur tentang kondisi keuangan. Lalu yang kedua yaitu dialog dengan karyawan, jangan keputusan sepihak. Yang ketiga yaitu cari alternatif sebelum PHK, seperti mengurangi jam kerja, memotong gaji manajemen dulu, lalu cuti tanpa bayaran sukarela. Kalau memang PHK tidak bisa dihindari, maka pesangon harus sesuai aturan.
berikan dukungan transisi karir, dan program pelatihan ulang untuk reskilling. Dan tentu saja menerapkan prinsip good corporate governance, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Sebagai penutup, PHK massal di startup digital bukan hanya persoalan ekonomi, tapi juga persoalan etika. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada investor, tetapi juga kepada karyawan, konsumen, dan masyarakat. Keputusan bisnis yang etis adalah keputusan yang adil, sesuai hukum, mempertimbangkan dampak sosial. Karena pada akhirnya etika bisnis bukan penghambat keuntungan, tetapi fondasi berkelanjutan perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.